Salam satu laras untuk Anda semua penggemar vlogpak akan membahas mengenai berita yang sering muncul di sosial media, yaitu masalah hobi menembak yang suka memburu satwa di alam liar yang berimbas kepunahan. Banyak dari pencinta hewan, media elektronik, dan orang yang tidak suka kegiatan berburu mengecam aksi para pemburu yang membuat satwa menjadi punah. Informasi ini diambil dari sebuah postingan akun Facebook Yuri Camping Ranch, Indonesia butuh pemburu. Menanggapi banyaknya foto dan video yang beredar terkait kampanye cinta lingkungan dari beberapa komunitas pencinta hewan di Indonesia, saya sebagai salah satu penghobi dan penggiat berburu, coba untuk berbagi dengan seluruh komunitas pecinta hewan dan lingkungan yang ada. Ada beberapa poin yang sebetulnya sangat saya sesalkan dan ingin saya klarifikasi terkait kampanye cinta hewan dan lingkungan tersebut. Yang pertama adalah kenapa selalu saja senjata, air rifle, senapan angin, PCP, ataupun sebutannya selalu dijadikan simbol dalam pengerusakan lingkungan dan pemusnahan hewan liar. Kenapa bukan jaring, racun atau furadan, setrum yang ditampilkan di gambar kampanye Anda? Notabene senjata pemusnah massal hewan sebetulnya ada pada hal tersebut. Yang kedua, saya siap mengajak seluruh komunitas pencinta hewan untuk coba ikut kegiatan berburu. Kenapa? Perburuan menggunakan senapan angin kaliber 4,5 mm maupun 5,5 mm tidak akan pernah mampu menghabisi banyak hewan. Misalnya burung, babi hutan, dan jenis hewan lainnya. Saat letusan terdengar, hampir seluruh kawanan akan lari sehingga butuh waktu lama untuk dapat membidik kembali buruan. Jadi, saya sangat heran bila ada yang bilang senjata PCP atau uklik mampu membunuh secara masif. Yang ketiga, menjelaskan bahwa para pemburu baik yang bersertifikasi maupun tidak adalah orang yang sangat menjaga lingkungan. Tahu sebabnya? Ada 4 poin sebabnya. Poin pertama adalah setiap habis berburu hewan tertentu, spot berburu selalu dibersihkan dari setitik sampah pun. Karena hari berikutnya kami tahu tidak akan ada hewan yang datang bila spot ditinggalkan kotor. Poin kedua adalah tidak ada pemburu yang menebang pohon di hutan, karena akan mengakibatkan hilangnya buruan, terutama pohon buah dan pohon-pohon kecil untuk berkamuflase. Jadi tiap pemburu sangat menjaga kelestarian isi hutan. Kemudian poin ketiga, para pemburu konvensional sudah terbiasa membuka jalur, membabat semak-semak pohon tua untuk digantikan dengan tunas pohon baru untuk memancing hewan datang. 2 atau 3 hewan yang mereka buru untuk dimakan, tapi 100 hewan yang akan datang untuk makan tunas baru tersebut. Dan poin terakhir, tidak ada pemburu yang menyalakan api saat akan berburu, karena akan mengusir buruan. Jadi tidak akan ada kebakaran hutan saat ada pemburu di situ. Selanjutnya, Indonesia butuh pemburu handal. Hampir semua juara menembak dunia berasal dari pemburu. Insting perlu dilatih, kedisiplinan, kesabaran, kemampuan membaca jejak, kemampuan melakukan pemetaan arah, kemampuan kamuflase, semua dipelajari secara otodidak oleh setiap pemburu. Tidak dipungkiri ada sebagian yang kedapatan menembak hewan yang dilindungi. Tapi coba Anda analisa sedikit apakah betul punahnya hewan karena diburu dengan senapan. Kalau jawabannya iya, sepertinya Anda belum punya data valid tentang itu. Coba hitung berapa persen hewan yang ditembak dengan senapan angin dibandingkan dengan jumlah hewan yang punah dikarenakan hal-hal berikut ini. Habitat yang hilang karena pembakaran hutan tidak dipungkiri dan bukan menjadi rahasia publik jika hutan Indonesia menjadi mesin penghasil uang yang dimanfaatkan oleh oknum rakus yang menghabiskan pepohonan yang menjadi paru-paru dunia. Habitat yang hilang karena pembukaan lahan masih menjadi trending topik ketika musim kemarau datang. Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan hingga asapnya sampai ke negara tetangga. Bayangkan saja asap mengepul dan membumbung tinggi ke langit serta hampir rata menutupi area hutan yang menjadi rumah para satwa. Habitat yang hilang karena illegal logging besar-besaran. Semua dilakukan demi uang. Kita tahu kemana aktor dibalik semua tindakan illegal logging tersebut. Beritanya hilang di telan bumi. Lantas, kenapa senjata yang dijadikan simbol? Mari kita tangkap orang-orang yang menjadi otak dari illegal logging, pembalakan liar, pembakaran hutan, demi membuka lahan baru. Berhentilah menjadikan senjata sebagai tumbal seolah-olah hanya senapan sebagai senjata pemusnah massal. Penyebab utama musnahnya hewan menurut National Geographic Indonesia dan hampir seluruh komunitas konservasi dunia adalah hilangnya habitat, eksploitasi besar-besaran, polusi, dan kelainan genetik. Akhir kata, mari kita berkampanye secara sehat, mari kita buat berimbang, cintai lingkungan, jaga kelestarian alam dan isinya.
Tidak hanya hewan saja, namun tanah dan tumbuhannya, tanpa menyalahkan komunitas lain. Mari bersinergi tanpa menyalahkan. Jangan membuat banyak pemburu tersinggung, karena mereka tahu apa yang mereka buru dan mereka menjaga lingkungan lebih keras dari yang Anda tahu. Dan lebih daripada Anda yang hanya duduk-duduk saja minum kopi sambil baca berita dan menyalahkan mereka. Semoga dengan adanya informasi ini, orang-orang menjadi terbuka pikirannya dan tidak menyudutkan pemburu sebagai oknum utama kepunahan hewan yang ada di bumi. Jangan lupa like, bagikan informasi ini, kemudian klik berlangganan, aktifkan lonceng pemberitahuan agar Anda selalu mendapatkan berita terbaru mengenai hobi berburu dan menembak lainnya. Salam satu laras.